Ada fase ketika usaha untuk menjadi utuh perlahan menghilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi dorongan untuk memperbaiki diri secara berlebihan. Tidak ada lagi obsesi untuk mencapai versi tertentu dari diri. Hidup tetap berjalan, bahkan tanpa proyek batin yang harus diselesaikan. Dan justru di ruang yang sederhana itu, sesuatu terasa lengkap tanpa perlu dibuktikan. Keutuhan tidak lagi terasa seperti tujuan di ujung perjalanan panjang. Ia tidak datang dengan perayaan atau kesadaran besar yang dramatis. Ia hadir diam-diam, menjadi latar tempat hidup terjadi tanpa banyak narasi. Tidak ada lagi aku yang berproses, hanya kehidupan yang berlangsung dengan tenang. Jika ruang seperti ini terasa akrab, kamu bisa tetap tinggal dan berjalan bersama di video berikutnya. Tidak ada janji perubahan besar di sini, hanya tempat untuk hidup yang sederhana dan tidak dipaksakan. Kamu bisa subscribe jika ingin kembali kapanpun. Terima kasih sudah duduk dalam keheningan ini. Ada masa ketika keutuhan terasa seperti sesuatu yang harus dikejar dengan sungguh-sungguh, seolah ia berada jauh di depan dan menunggu untuk dicapai. Namun perlahan, dorongan itu mereda tanpa perlawanan yang dramatis. Tidak ada keputusan besar untuk berhenti mencari, hanya rasa lelah yang berubah menjadi tenang. Dan di dalam ketenangan itu, hidup tetap berlangsung seperti biasa. Keutuhan tidak lagi terlihat seperti garis akhir yang harus disentuh agar hidup terasa lengkap. Ia tidak berdiri di ujung perjalanan sebagai hadiah atas semua usaha. Ia justru terasa hadir diam-diam, bahkan ketika tidak dicari secara aktif. Seolah-olah ia selalu ada, hanya tidak diperhatikan karena terlalu sibuk mengejar. Ketika keutuhan tidak dikejar, tubuh dan pikiran bergerak lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk segera menyelesaikan sesuatu yang abstrak. Tidak ada proyek tersembunyi untuk menjadi versi yang lebih lengkap. Hari berjalan tanpa target batin yang harus dipenuhi. Dan mungkin disitulah keutuhan terasa paling dekat. Bukan ketika ia dicari dengan keras, tetapi ketika ia dibiarkan menjadi latar yang sunyi. Tidak ada perayaan, tidak ada penegasan. Hanya keberadaan yang utuh tanpa usaha besar. Ada kecenderungan untuk terus melihat kekurangan dan menjadikannya daftar yang harus diperbaiki. Namun perlahan, daftar itu kehilangan urgensinya. Tidak karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena kebutuhan untuk menyempurnakan diri tidak lagi mendesak. Hidup tidak terasa rusak hanya karena ada bagian yang belum rapi. Ketika tidak ada yang perlu disempurnakan, napas terasa lebih lapang. Tidak ada inspeksi batin yang terlalu detail setiap malam. Tidak ada evaluasi panjang tentang apakah hari ini cukup baik. Semua berjalan dengan ritme yang wajar. Bagian yang belum selesai tidak lagi diperlakukan sebagai ancaman. Ia hanya bagian dari kehidupan yang terus berubah. Tidak ada tekanan untuk segera merapikannya agar terlihat utuh. Dan ketidaksempurnaan itu tidak merusak keseluruhan. Tidak ada yang perlu disempurnakan bukan berarti berhenti tumbuh. Ia hanya berarti pertumbuhan tidak lagi dipaksa. Ia terjadi seperti musim yang datang tanpa perlu diundang, dan hidup tetap berjalan dengan stabil. Dulu mungkin ada proyek besar bernama Menjadi Lebih Baik. Ia mengisi pikiran dengan rencana, strategi, dan target yang harus dicapai. Namun sekarang, proyek itu tidak lagi terasa dominan. Hidup tidak sedang dikelola seperti sebuah program perbaikan. Tanpa proyek diri, hari terasa lebih sederhana. Tidak ada to-do list batin yang menekan dari dalam. Tidak ada standar internal yang harus terus diperiksa. Aktivitas terjadi sebagaimana adanya. Kesalahan kecil tidak lagi menjadi bukti kegagalan dalam proyek perbaikan diri. Ia hanya bagian dari pengalaman yang wajar. Tidak ada catatan merah yang harus dikoreksi. Tidak ada laporan kemajuan yang harus dibuat. Hidup tanpa proyek diri terasa lebih hening. Tidak ada tekanan untuk membuktikan bahwa kita sedang berkembang.
Tidak ada kebutuhan untuk menunjukkan progres, hanya keberlanjutan yang stabil dan tenang. Target batin seringkali tidak terlihat jelas, tetapi terasa berat. Ia hadir sebagai dorongan halus untuk menjadi sesuatu yang lebih. Namun ketika dorongan itu melemah, langkah terasa lebih alami. Tidak ada tujuan emosional yang harus dicapai hari ini. Berjalan tanpa target batin membuat hari tidak terasa seperti kompetisi tersembunyi. Tidak ada perlombaan untuk menjadi lebih tenang, lebih kuat, atau lebih bijak. Semua sifat itu dibiarkan muncul jika memang waktunya, tidak dipaksakan. Langkah menjadi lebih jujur ketika tidak dibebani oleh ekspektasi internal. Tidak ada jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang ditampilkan. Tidak ada strategi untuk terlihat berkembang, hanya gerakan sederhana. Tanpa target batin, perjalanan terasa lebih panjang namun tidak melelahkan. Ia tidak mengejar garis akhir yang abstrak. Ia hanya bergerak dari satu hari ke hari berikutnya, dan itu sudah cukup. Ada kebiasaan untuk terus merasa ada yang salah dan harus segera diperbaiki. Namun perlahan, kebiasaan itu mereda tanpa perlawanan keras. Tidak ada yang sedang diperbaiki hari ini. Tidak ada yang dianggap rusak. Tidak sedang memperbaiki apa-apa bukan berarti menolak perubahan. Ia hanya berarti perubahan tidak dipaksa. Ia terjadi secara alami tanpa tekanan, tanpa proyek, tanpa target tersembunyi. Ketika tidak ada yang diperbaiki, perhatian tidak lagi terpusat pada kekurangan. Ia menyebar lebih luas, melihat hidup secara keseluruhan. Tidak ada bagian yang harus disorot sebagai masalah utama. Semuanya berjalan dalam satu kesatuan. Dan mungkin di titik ini, hidup terasa paling sederhana. Tidak ada proyek batin, tidak ada perbaikan mendesak, hanya keberlanjutan yang tenang, dan keutuhan itu hadir tanpa usaha. Ada keheningan yang dulu terasa seperti sesuatu yang harus dicapai melalui latihan, refleksi, atau jarak dari keramaian. Namun kini, hening itu tidak lagi dicari dengan sengaja. Ia muncul di sela-sela aktivitas biasa tanpa diundang secara khusus, dan kehadirannya tidak terasa spektakuler. Hening yang tidak dicari terasa berbeda karena tidak membawa ambisi. Ia tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk menjadi lebih baik. Ia hanya ruang kosong yang netral, tempat napas masuk dan keluar tanpa pengawasan. Tidak ada target batin yang menempel padanya. Dalam keheningan ini, tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Jika suara datang, ia diterima. Jika pikiran muncul, ia tidak ditolak. Hening tidak rapuh, karena ia tidak diperlakukan sebagai pencapaian. Dan mungkin, justru karena tidak dicari, hening itu terasa lebih alami. Ia menjadi bagian dari latar, bukan sesuatu yang disorot. Hidup berjalan di atasnya tanpa perlu menyebut namanya. Ia ada, namun tidak ditonjolkan. Dulu kesadaran terasa seperti pusat perhatian, seolah ia harus selalu berada di depan untuk mengawasi setiap langkah. Namun perlahan, ia mundur dengan sendirinya. Ia tidak lagi berdiri sebagai pengamat yang tegang. Ia menjadi ruang di belakang tempat hidup terjadi. Ketika kesadaran menjadi latar, tindakan terasa lebih langsung. Tidak ada jarak panjang antara pengalaman dan analisis. Tidak ada kebutuhan untuk terus menerjemahkan apa yang sedang terjadi. Hidup berlangsung tanpa banyak komentar internal. Kesadaran tetap ada, namun ia tidak lagi mendominasi. Ia seperti cahaya lembut yang menyinari tanpa menyilaukan. Tidak ada dorongan untuk mengendalikan setiap reaksi. Semua bergerak dengan ritme yang wajar. Di titik ini, hidup terasa lebih sederhana. Tidak ada sorotan berlebihan pada diri sendiri. Tidak ada proyek pengamatan yang melelahkan. Hanya pengalaman yang datang dan pergi dalam ruang yang lapang.
Gagasan tentang versi yang lebih baik dulu terasa sangat kuat, seolah ada sosok di masa depan yang harus dikejar. Namun, kini bayangan itu tidak lagi dominan. Tidak ada figur ideal yang terus dibandingkan dengan keadaan hari ini. Yang ada hanyalah keberadaan saat ini. Tanpa versi yang lebih baik, tekanan untuk berubah secara drastis mulai mereda. Tidak ada kompetisi internal antara siapa kita sekarang dan siapa kita nanti. Hari ini tidak dianggap sebagai tahap yang kurang. Ia berdiri sendiri dengan utuh. Tidak ada versi yang lebih baik bukan berarti menolak kemungkinan perubahan. Ia hanya berarti perubahan tidak lagi diposisikan sebagai penyelamat. Hidup tidak sedang menunggu upgrade batin. Ia sudah berjalan dengan stabil. Di ruang ini, keberadaan terasa cukup tanpa perbandingan. Tidak ada bayangan yang harus disusul. Tidak ada standar yang harus dilampaui. Hanya kesinambungan yang tenang. Ada kebiasaan untuk menilai diri setiap hari, seolah hidup adalah laporan yang harus diserahkan tepat waktu. Namun perlahan, evaluasi itu kehilangan urgensinya. Tidak ada skor tersembunyi yang dihitung sebelum tidur. Hari selesai tanpa penilaian akhir. Tanpa evaluasi diri, kesalahan kecil tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia tidak dibesar-besarkan sebagai kegagalan. Ia hanya bagian dari alur yang wajar. Tidak ada catatan khusus yang harus dibuat. Pujian pun tidak dipegang terlalu erat. Keberhasilan tidak diubah menjadi identitas baru. Semua datang dan pergi tanpa ditempelkan pada diri. Tidak ada pengarsipan batin yang berlebihan. Tanpa evaluasi diri, ruang batin terasa lebih luas. Tidak ada pengadilan internal yang harus dihadapi. Tidak ada keputusan tentang apakah hari ini cukup baik. Hanya keberlanjutan yang sederhana. Langkah yang diambil hari ini tidak lagi diletakkan berdampingan dengan langkah orang lain. Ia tidak diperiksa untuk melihat apakah cukup cepat atau cukup tepat. Tidak ada ukuran eksternal yang ditempelkan pada gerakan yang sederhana. Ia berjalan tanpa referensi. Perbandingan dulu mungkin terasa otomatis, seolah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Namun kini, kebiasaan itu melemah tanpa perlu dipaksa berhenti. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memastikan posisi kita di antara yang lain. Hidup tidak sedang berlomba. Tanpa perbandingan, langkah terasa lebih jujur. Ia tidak mencoba terlihat lebih baik atau lebih lambat. Ia hanya bergerak sesuai ritmenya sendiri. Dan ritme itu tidak perlu dijelaskan. Ketika langkah tidak dibandingkan, tidak ada rasa tertinggal atau terlalu maju. Tidak ada posisi yang harus dipertahankan. Semua terasa netral dan cukup. Hidup hanya bergerak. Tidak semua perjalanan perlu diumumkan dengan jelas. Ada fase yang berlangsung tanpa perlu diberi nama atau dijadikan cerita utama. Tidak ada pernyataan bahwa sesuatu sedang berubah. Hidup tetap berjalan tanpa pengumuman resmi. Tanpa pengumuman, perubahan menjadi lebih halus. Ia tidak mencari perhatian. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari diri sendiri. Semua terjadi di latar belakang. Tidak ada bab baru yang diberi judul besar. Tidak ada momen transisi yang dibingkai secara dramatis. Hari-hari hanya bergeser satu demi satu, dan itu terasa cukup. Perjalanan tetap ada, tetapi ia tidak diperlakukan sebagai pencapaian. Ia hanya rangkaian hari yang terjalin alami. Tidak ada sorotan khusus, hanya keberlanjutan. Ada masa ketika setiap ketenangan kecil terasa seperti pencapaian yang harus dicatat. Namun kini, tidak ada yang dikumpulkan sebagai trofi batin. Jika hari terasa tenang, ia tidak dijadikan prestasi. Ia hanya bagian dari alur. Tanpa pencapaian batin, tidak ada level yang harus dipertahankan. Tidak ada standar kesadaran yang harus dijaga setiap saat. Semua mengalir tanpa klasifikasi. Tidak ada ranking internal. Ketika tidak ada yang harus dicapai di dalam, tekanan perlahan mereda.
Tidak ada keharusan untuk menjadi lebih sadar atau lebih stabil. Semua dibiarkan bergerak apa adanya. Tidak ditarik, tidak ditolak. Tanpa pencapaian batin, hidup terasa lebih sederhana. Ia tidak disusun sebagai grafik peningkatan. Ia hanya keberlanjutan yang tenang, dan itu sudah cukup. Ada hari yang tidak membawa kejadian besar. Tidak ada kabar penting, tidak ada pencapaian mencolok, namun hari itu tetap terasa lengkap tanpa tambahan. Ia berdiri sendiri tanpa perlu ditingkatkan. Hari yang cukup apa adanya tidak meminta evaluasi panjang. Ia tidak perlu dibandingkan dengan hari kemarin. Ia tidak perlu diubah agar terasa lebih berarti. Ia cukup karena ia terjadi. Dalam kesederhanaan itu, ada rasa stabil yang tidak berisik. Tidak ada kebutuhan untuk memperbesar momen kecil agar terlihat penting. Tidak ada usaha untuk membuatnya lebih dramatis. Ia tetap sederhana. Hari yang cukup apa adanya tidak meninggalkan kesan luar biasa. Namun ia juga tidak terasa kurang. Ia hanya bagian dari kesinambungan hidup. Dan itu sudah memadai. Tidak ada identitas baru yang harus diumumkan setelah melewati fase ini. Tidak ada label tambahan yang ditempelkan pada diri. Jika ada perubahan, ia tidak diberi nama khusus. Ia terjadi tanpa pengesahan. Tanpa pembaruan identitas, tidak ada tekanan untuk terlihat berbeda. Tidak ada cerita baru yang harus disusun untuk menjelaskan siapa kita sekarang. Hidup tidak sedang melakukan rebranding. Ia hanya berlanjut. Identitas tidak lagi menjadi proyek yang harus diperhalus. Ia tidak diperiksa untuk memastikan konsistensi. Ia dibiarkan longgar dan tidak terlalu padat. Tidak ada bentuk final yang harus dicapai. Dan ketika identitas tidak diperbarui, hidup terasa lebih lapang. Tidak ada perubahan besar yang perlu dirayakan. Tidak ada versi baru yang harus dipertahankan. Hanya keberlanjutan yang stabil. Keutuhan tidak datang dengan sertifikat atau pengakuan resmi. Ia tidak membawa tanda yang bisa dipamerkan. Ia terasa biasa, bahkan hampir tidak terlihat. Namun kehadirannya tidak diragukan. Tanpa bukti, keutuhan tidak perlu divalidasi. Ia tidak bergantung pada hasil atau pengakuan. Ia ada sebagai latar yang tenang, tidak ditonjolkan, tidak dipertanyakan. Tidak ada perayaan besar ketika menyadarinya. Tidak ada kalimat dramatis yang menegaskan bahwa semuanya telah selesai. Hanya rasa stabil yang tidak terlalu mencolok, dan itu terasa cukup. Keutuhan tanpa bukti tidak membutuhkan saksi. Ia tidak membutuhkan penguatan. Ia hanya hadir sebagai dasar tempat hidup berdiri, dan dari sana semuanya hanya berlanjut. Ada masa ketika keadaan batin terasa seperti tingkatan yang bisa naik atau turun, seolah ada level tertentu yang harus dicapai agar merasa cukup dalam atau cukup sadar. Namun kini, gagasan tentang tingkatan itu perlahan kehilangan daya tariknya. Tidak ada posisi khusus yang harus diraih. Tidak ada status yang perlu dipertahankan di dalam. Jika hari terasa jernih, itu tidak dijadikan label. Jika hari terasa berat, itu juga tidak dianggap kemunduran. Semua dibiarkan bergerak tanpa klasifikasi. Tanpa status, tidak ada ketakutan untuk turun dari level tertentu. Tidak ada tekanan untuk menjaga citra batin. Hidup tidak sedang mempertahankan reputasi internal. Ia hanya berlangsung apa adanya. Di ruang ini, tidak ada hierarki batin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua pengalaman berdiri sejajar dalam kesederhanaannya, dan itu terasa ringan. Hidup tidak lagi diceritakan sebagai perjalanan peningkatan yang terus menanjak. Tidak ada grafik pertumbuhan yang dibayangkan di dalam kepala. Hari-hari tidak disusun sebagai bukti kemajuan. Mereka hanya hadir satu persatu. Tanpa narasi perkembangan, tidak ada urgensi untuk terus berubah. Tidak ada kewajiban untuk menunjukkan bahwa kita sedang menjadi lebih baik. Perubahan terjadi jika memang terjadi.
Jika tidak, hidup tetap berjalan. Hari tidak lagi diperlakukan sebagai batu loncatan menuju versi berikutnya. Ia berdiri sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Tidak ada garis waktu yang ditekankan. Tidak ada pencapaian yang dihitung. Dan ketika narasi perkembangan menghilang, yang tersisa hanyalah keberadaan. Tidak ada cerita besar yang sedang dibangun. Hanya kesinambungan yang sederhana, tanpa target, tanpa agenda. Ada kebiasaan untuk terus mengamati diri sendiri, menilai setiap reaksi dan pikiran yang muncul. Namun perlahan, pengawasan itu melemah. Tidak ada lagi kamera batin yang terus menyala. Hidup tidak sedang diawasi secara konstan. Ketika diri tidak dipantau, pengalaman terasa lebih langsung. Tidak ada jarak panjang antara apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Pikiran muncul lalu pergi tanpa dianalisis terlalu jauh. Semua bergerak lebih alami. Kesalahan tidak lagi dibedah untuk mencari makna tersembunyi. Keberhasilan tidak dipelajari untuk dijadikan strategi. Semua diterima sebagai bagian dari arus yang sama. Tidak ada yang dipegang terlalu erat. Tanpa pengawasan diri, ruang batin terasa lebih luas. Tidak ada tekanan untuk selalu sadar penuh terhadap setiap detail. Hidup terjadi tanpa komentar tambahan, dan itu terasa stabil. Tidak semua kepulangan perlu dirayakan dengan besar. Ada fase ketika kita kembali ke kehidupan biasa tanpa pengumuman bahwa sesuatu telah selesai. Tidak ada tanda kemenangan, tidak ada deklarasi keberhasilan. Pulang tanpa perayaan terasa sunyi namun tidak kosong. Tidak ada rasa kehilangan karena tidak ada panggung yang disiapkan. Tidak ada sorotan yang menunggu, hanya langkah yang kembali ke keseharian. Perubahan yang mungkin terjadi tidak diumumkan sebagai transformasi besar. Ia dibiarkan menjadi bagian dari alur biasa. Tidak ada cerita dramatis yang ditulis ulang. Hidup hanya berlanjut. Kepulangan itu sederhana. Tidak ada fase baru yang dimulai secara resmi. Tidak ada identitas yang diperkenalkan. Hanya kesinambungan yang tenang. Di titik ini, tidak ada lagi pembahasan tentang proses. Tidak ada perjalanan yang harus disorot. Hidup tidak terasa seperti sesuatu yang perlu dijelaskan panjang lebar. Ia hanya hadir. Keutuhan tidak diumumkan sebagai pencapaian. Ia tidak membutuhkan bukti atau validasi. Ia terasa biasa, bahkan hampir tak terlihat, namun stabil. Tidak ada yang perlu ditambahkan agar hidup terasa lengkap. Tidak ada yang perlu dikurangi agar terasa ringan. Semua berada di tempatnya tanpa perlu diatur ulang. Tidak ada proyek batin yang tersisa. Dan mungkin inilah yang paling sederhana. Bukan tentang menjadi sesuatu, bukan tentang berhenti menjadi, hanya utuh. Dan hidup tetap berlanjut dalam keheningan yang tidak perlu dijelaskan. Dan mungkin pada akhirnya, tidak ada apapun yang benar-benar berubah. Hidup tetap berjalan seperti biasa. Pagi datang, siang berlalu, malam kembali sunyi. Hanya saja, tidak ada lagi yang berdiri di tengah-tengahnya sambil bertanya, "Apakah aku sudah sampai?" Tidak ada lagi yang mencoba memastikan apakah semua ini berarti atau tidak. Semuanya dibiarkan mengalir tanpa perlu dijadikan cerita. Keutuhan itu ternyata tidak datang sebagai momen besar. Ia tidak membawa perayaan, tidak meminta pengakuan, tidak membuat dunia terasa berbeda. Ia hanya terasa seperti duduk di dalam diri sendiri tanpa ingin kemana-mana. Tidak ada fase baru, tidak ada nama baru, tidak ada arah yang perlu diumumkan. Hanya hidup yang terus berlangsung dan ruang yang cukup luas untuk membiarkannya begitu saja. Jika kamu merasa tenang di sini, kamu boleh tinggal lebih lama. Subscribe jika ruang seperti ini membuatmu merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa. Terima kasih sudah berjalan tanpa perlu membuktikan apapun, dan sampai bertemu di hening berikutnya.